Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi alfa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ihwana. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulikal karim nabiyyikal amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi illa yaumil amma ba'du. Alhamdulillah. Alhamdulillah teman-teman, kita kali ini dipertemukan lagi di pekanan kuliah duha pekan ke-8 dan insya Allah ini akan jadi pekanan terakhir untuk kuliah duha semester ini. Diharapkan teman-teman bisa mengikutinya dengan baik dan bisa menyerap ilmunya di pekanan kali ini. Perkenalkan, nama saya Akbar Zainuddin dari program studi Pendidikan Teknik Bangunan 2018 yang insya Allah akan menjadi MC di pekanan kuliah duha kali ini. Pekanan kuliah duha kali ini insya Allah akan bertemakan memahami konsep toleransi dan persatuan umat yang akan dibawakan, yang akan diberikan materinya oleh narasumber kita yaitu Bapak Dr. Fahrudin MAG. Dan insya Allah, dan alhamdulillah beliau sudah hadir di room kita. Selanjutnya Akang mau mengetes dulu teman-teman untuk bisa berjargon tutorial ya. Udah tahu jargonnya? Silahkan di on mic dulu, on mic semuanya. Yang bisa on mic silahkan on mic. Kalau Akang bilang tutorial, teman-teman menjawabnya cerdas, ikhlas, istiqomah, Allahu Akbar. Cerdas, ikhlas, istiqomah, Allahu Akbar. Bisa ya teman-teman? Oke, kita coba ya. Tutorial. Cerdas, ikhlas, Allahu Akbar. Ada banyak yang komen yang responnya. Mau sekali lagi. Oke, sekali lagi ya. Bentar belum. Oke. Tutorial cerdas, Allahu Akbar. Silahkan untuk di-mute lagi mic-nya ya. Oke, teman-teman, alhamdulillah sangat semangat kali dari pekanan kuliah 2 kali ini. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya akan kita menyimak pematerian dari Dr. Fahrudin MAG. Kepada Bapak mungkin dipersilahkan untuk menyampaikan materinya. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Saudara-saudara, para mahasiswa serta tutorial yang saya hormati, yang saya banggakan dan yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas perkenannya pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama melaksanakan kegiatan tutorial yang akan diisi terlebih dahulu dengan ramah duha atau kuliah duha yang temanya hari ini tentang masalah toleransi dan persatuan. Membangun toleransi dan persatuan. Saya share dulu ini materinya. Ya, ini akan kita bahas toleransi dan persatuan umat ya, sesuai dengan yang diminta oleh panitia.
temanya itu toleransi dan persatuan umat. Ya, akan menjadi pembicaraan kita hari ini. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu toleransi, apa itu persatuan umat. Kemudian ya, toleransi antar umat beragama dalam kehidupan sehari-hari, juga toleransi interumat beragama dalam kehidupan sehari-hari, dan yang terakhir nanti akan menjelaskan tentang bagaimana kita menjunjung tinggi persatuan umat. Ini pokok bahasan yang akan kita bahas pada hari ini, dan harapkan saudara-saudara menyimaknya, dan nanti diharapkan ada interaksi untuk melakukan tanya jawab tentang hal-hal yang kita bicarakan pada pagi hari ini. Kalau kita berbicara keragaman ya, khususnya dalam beragama umat di dunia, khususnya di Indonesia, memang di Indonesia ini terdiri dari berbagai macam agama. Paling tidak kan ada 5 agama yang diakui oleh negara, Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha. Ada juga Konghucu ya, Konghucu. Nah, itulah yang sudah dianggap agama resmi di Indonesia. Kemudian di antara umat Islam juga ada firqah-firqah, kan itu kita harus sadari bahwa di antara umat Islam itu kan daripada golongan-golongan. Ada NU, ada Persatuan Islam, ada Muhammadiyah, ada ya sekarang ini FPI, dan lain-lainnya banyak sekali kan gitu ya, banyak sekali. Ini memang suatu keragaman yang terjadi dan tidak bisa kita nafikan. Nyatanya seperti itu. Nah, oleh karena itu, bagaimanakah agar supaya kita hidup ini rukun dan damai gitu kan? Adanya kesatuan dan persatuan di antara kita sesama muslim. Nah, maka disinilah diperlukan yang namanya toleransi dan persatuan kan gitu. Nah, ini saya kira sering kita dengar gitu kan, kenapa selama ini misalkan di Timur Tengah antara Syiah dan Sunni terus-terusan saling bermusuhan. Kata Syiah, Sunni itu menyimpang. Kata Sunni, Syiah itu menyimpang. Dan itu nggak akan pernah selesai sampai kapanpun. Gitu kan. Nah, maka oleh karena itu yang diperlukan oleh kita, bagaimanakah justru kita dalam hidup ini tidak saling menyalahkan dan tidak saling menyesatkan, apalagi mengkafirkan. Nah, maka karena bagaimanapun kebenaran yang menentukan benar dan salah itu hak mutlak Allah. Itu hak mutlak Allah. Yang menentukan siapa yang sesat, siapa yang tidak sesat, itu hak mutlak Allah, bukan hak mutlak manusia. Dan kalau adanya keragaman di antara umat Islam, itu hal-hal yang wajar memang. Hal-hal yang wajar menurut saya kan. Ya, oleh karena itu disinilah diharuskannya kita memiliki sikap toleransi itu. Kemudian yang terjadi juga misalkan di Indonesia, seringkali kita dengar kan, orang persis memojokkan orang NU, misalkan orang NU juga ya memojokkan orang persis sehingga saling menyalahkan. Hal seperti itu, justru menurut saya kita sesama Muslim itu harus membangun sikap toleransi dan membangun suatu persatuan. Dengan bersatu akan kuat. Dengan bersatu akan kuat. Nah, maka ya disinilah kenapa tema ini diangkat kan gitu kan. Kenapa tema ini diangkat? Untuk membangun suatu persatuan sehingga umat Islam itu kokoh. Kita tidak perlu melihat si A itu dari golongan apa, si B ini dari golongan apa. Tapi yang dibutuhkan kita justru harus bersatu. Dengan bersatu ya kita akan kuat. Ibarat sebuah lidi kan gitu ya. Walaupun lidi
Walaupun Jangan lidi, ketang jangan dibeli, itu buat aku lah. di unmute itu ya supaya tidak berisik suaranya. Walaupun lidi itu kecil gitu kan, tapi kalau diikat dalam suatu kesatuan kan bisa membersihkan jalan yang dari sampah-sampah gitu kan. Tapi kalau hanya satu lidi ya nggak akan bisa. Gitu kan. Tapi dengan adanya kesatuan maka ya bisa membersihkan sampah-sampah yang ada di jalan. Nah, begitu juga umat Islam. Kalau berjalan sendiri-sendiri gitu kan, adanya firqah tidak akan memiliki kekuatan. Tapi umat Islam kalau bersatu, ya insya Allah. Gitu. Baik saudara-saudara sekalian, yang akan saya jelaskan di sini pertama, apa sih sebetulnya makna toleransi itu kan? Kalau kita lihat di dalam kamus besar bahasa Indonesia, bahwa secara bahasa memang toleransi itu berarti suatu sifatnya atau sikap toleran. Di mana menoleransi berarti mendiamkan atau membiarkan kan itu kan intinya itu. Menoleransi itu artinya berarti mendiamkan atau membiarkan secara bahasa. Dalam kamus Merriam-Webster ya di sana juga dikemukakan bahwa kata toleran dalam bahasa Inggris ya toleran kan sebagai kata sifat yang memiliki dua makna. Apa maknanya? Yang pertama, nah, bisa kita lihat di sini, willing to accept feelings, habits, or belief that are different from your own. Ya artinya suatu kondisi yang ada pada seseorang untuk menerima dengan senang hati terhadap perasaan, kebiasaan, dan keyakinan yang berbeda dengan dirinya. Nah, itu ini toleransi itu. Suatu kondisi yang ada pada diri seseorang untuk menerima, ya, menerima dengan senang hati terhadap apa? Terhadap perasaan, kebiasaan, atau keyakinan yang berbeda dengan dirinya. Nah, itu yang dimaksud toleransi itu seperti itu. Oleh karena itu nggak perlu kita melihat ya itu dari golongan apa. Yang jelas dia kan Muslim. Ya Muslim adalah saudara. Kita harus bersatu kan. Nah, kita harus saling menghargai perbedaan itu. Ya, yang kedua, toleransi itu diartikan able to allow or accept something that is harmful, unpleasant ya, etc. Suatu kondisi yang ada pada seseorang yang menerima suatu hal atau suatu kondisi yang tidak atas ya, atau suatu kondisi yang tidak mengenakan atau semacamnya. Atas maksudnya ya. Suatu kondisi yang ada pada seorang yang menerima suatu hal atas suatu kondisi, bukan atau ya, atas suatu kondisi yang tidak mengenakan atau semacamnya. Kalau ada suatu hal yang dirasa kurang enak, kita tidak perlu kita langsung berontak gitu ya. Ya kita hargailah kan gitu. Karena itu toleransi itu kira-kira maknanya seperti itu ya, yang ada dalam kamus. Nah, kemudian secara istilah apa yang dimaksud toleransi itu memang para ahli berbeda-beda dalam memaknai toleransi. Di antaranya ini ada yang mengatakan, katanya William James berpendapat bahwa toleransi merupakan salah satu ciri dari kedewasaan atau kematangan tingkat keberagaman seseorang. Kalau seorang itu dalam beragamnya sudah matang gitu kan, dia akan saling menghargai. Tidak pernah saling menyudutkan, gitu kan, menyesatkan, membid'ahkan. Ya nggak pernah. Itu menurut saya kalau ada orang seperti itu ciri belum dewasa itu dalam kematangan berpikir. Bagi orang yang memang sudah matang dalam berpikir, ya, khususnya dalam keagamaan tidak perlu menyalahkan orang lain kan. Ya di Islam sendiri kalau kita lihat kan ada dalam fikih ada madhab-madhab kan, ada madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, itu memang dalam masalah ibadah beda-beda. Apakah kalau ada orang yang tidak sama dengan kita perlu menyalahkan? Nggak perlu kan kita. Bagi orang yang sudah berpikir dewasa dan matang di dalam beragama, ya kita hargai itu kan gitu, kita hargai. Dan tidak perlu itu kan dimasalahkan. Yang penting mereka punya dasar kan gitu kan. Kenapa? Apa dasarnya mereka melaksanakan seperti itu?
Oh, di zaman dahulu juga antara mazhab-mazhab imam itu kan berbeda, antara Imam Hanafi, Imam Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali itu beda-beda. Padahal Imam Maliki itu gurunya Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i itu hafal betul tentang kitab Al-Muwatta yang disusun oleh Imam Malik. Tapi dalam hal-hal tertentu Imam Syafi'i berbeda pendapat dengan Imam Malik. Karena memang hadis-hadis yang ditemukan oleh Imam Syafi'i banyak juga gitu kan, yang memang tidak ditemukan oleh Imam Malik, sehingga akhirnya menimbulkan hal-hal yang berbeda di dalam masalah ubudiyah. Tapi tetap bagaimanapun Imam Syafi'i menghargai Imam Malik. Gitu. Imam Malik juga menghargai pendapat Imam Syafi'i. Dan tidak pernah kita dengar mereka bertengkar, kan itu tidak pernah. Begitu juga cerita-cerita yang terjadi di Indonesia. Itu kan di Indonesia banyak tokoh-tokoh yang berbeda. Ada tokoh Muhammadiyah, kan? Hamka itu tokoh Muhammadiyah. Ada juga M. Nasir itu tokoh NU. Pernah suatu saat itu mereka pergi haji katanya bersama-sama naik kapal laut, kan? Itu kan lama sekali di kapal laut itu. Dan tentu selama di perjalanan kan mereka sholat berjamaah bersama-sama. Bagaimana sikap mereka tatkala misalkan Hamka jadi imam sholat subuh, Hamka kan tidak baca kunut karena orang Muhammadiyah. Ya, Ibn Nasir ikut saja kan gitu kan. Tidak pernah berontak, oh kamu tidak baca kunut kan, tidak, ya ikut saja. Kemudian tatkala Ibn Nasir itu imam, kebetulan dia dari NU, kemudian baca doa kunut, ya Hamka ikut. Hamka nunggu sebentar kan itu, walaupun tidak mengangkat tangan, nunggu sebentar sampai selesai. Kemudian tatkala imam sujud, ya ikut sujud kan gitu. Mereka saling menghargai dan tidak pernah saling menyalahkan kan gitu. Nah, harusnya itu sebagai cermin dari kedewasaan seseorang atau kematangan seseorang tentang berpikir keagamaan, harusnya memang seperti itu, saling menghargai, saling menghormati. Nah, kemudian selain daripada itu ada juga ini pendapat Ribayeva yang berpendapat katanya bahwa toleransi itu sebagai suatu ukuran dari kualitas seseorang. Merupakan perpaduan antara pengetahuan kognitif, perilaku, behavior, dan juga sikap emosional evolutif dalam bertoleransi. Jadi memang orang yang memang dia itu sudah memiliki kualitas yang tinggi dalam hal berpikir gitu kan, berperilaku dan juga bersikap, hendaknya memang kita harus menumbuhkan sikap toleransi itu gitu kan. Tuh. Nah, dan itu harus kita wujudkan baik sesama umat Islam yang berbeda pendapat maupun nanti terhadap orang-orang yang berbeda agama kan gitu kan. Nanti akan dibahas lebih lanjut dalam hal ini. Nah, itu saya kira ya. Kemudian, nah ini ada suatu pendapat lagi yang ya sekira lebih lengkap ini menurut ya Andrew Cohen, menyatakan bahwa tindakan toleransi itu katanya adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang secara sengaja untuk tidak melakukan intervensi. Nah, untuk tidak melakukan intervensi atau mengganggu orang yang berbeda dengannya di tengah keberagaman. Walaupun sebenarnya mampu untuk melakukan intervensi. Kita dalam ya sebagai mahasiswa gitu kan ya di kampus, khususnya nanti ada yang berbeda. Kan Anda ada yang datang dari latar belakangnya beda-beda, mungkin ada yang dari Persia, ada yang Muhammadiyah, dari NU, nanti juga aktifnya kan ada macam-macam, ada yang di HMI, ada yang di MM gitu kan, ada yang di Tarbiyah. Gitu. Nah tentu ini kan nanti ada hal-hal yang berbeda, khususnya dalam masalah-masalah praktek ubudiyah. Gitu. Ya, bagaimana sikap kita terhadap orang yang lain berbeda itu? Ya kita memang untuk tidak intervensi, gitu kan? Kok kamu begini ya? Nggak perlu kan, gitu kan? Silahkan, ya kita menjalankan sesuai dengan apa yang kita yakini. Mereka biarkan laksanakan apa yang mereka yakini, gitu kan? Sehingga akhirnya tetap hidup rukun dan damai. Misalkan gitu, dalam hal tertentu nanti pasti akan terjadi. Misalkan ada orang yang mau sholat kemudian dia berwudu, di sisi lain kan itu memang kalau kita bersentuh kulit dengan wanita yang bukan muhrim itu kan batal. Ada yang mengatakan tidak batal.
dengan dasar-dasar yang berbeda. Kalau suatu saat kita menemukan orang mau sholat kemudian salaman dengan wanita dia langsung sholat, ya tidak perlu kita mempermasalahkan kan gitu, karena memang ya ada gitu kan pendapat-pendapat bahwa kalau hanya bersentuh itu memang tidak batal. Beda juga yang Imam Syafi'i itu mengatakan kalau bersentuh itu batal. Itu kan banyak terjadi keragaman ini dalam kehidupan kita sehari-hari di masyarakat khususnya. Kalau Anda nanti sudah ke kampus, di kampus itu yang memang beragam. Gitu. Kemudian mungkin dalam hal tertentu juga boleh tidak misalkan orang yang tidak punya wudhu itu menyentuh Al-Quran kan itu kan. Mungkin kan berbeda-beda. Ada pendapat memang yang mengatakan kalau kita tidak punya wudhu atau memiliki hadas, baik hadas kecil, hadas besar maupun hadas kecil tidak boleh menyentuh Al-Quran. Tapi ada juga yang mengatakan boleh itu kan, terutama untuk kepentingan membaca karena yang dimaksud la yamassuhu illal mutahharun itu ya maksudnya bukan suci daripada hadas besar dan hadas kecil, tapi yang dimaksud orang yang disucikan adalah orang mukmin kan itu. Sehingga orang mukmin itu boleh saja menyentuh Al-Quran terutama ya untuk kepentingan belajar. Itu kan hal yang berbeda. Karena nggak perlu itu ikut intervensi. Loh kok kamu? Ya kalau bertanya boleh kan silakan. Kalau kamu ya prinsipnya gimana supaya kita tahu. Oh iya kalau dalam prinsip saya bahwa ya yang dimaksud la yamassuhu illal mutahharun itu bukan berarti kita tidak boleh menyentuh Al-Quran kalau kita tidak punya wudhu misalkan karena yang dimaksud mutahharun itu ialah ini. Oh begitu ya sudah kita hargai. Tidak perlu saling menyalahkan kan gitu. Nah ini yang harus kita bangun kan itu dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga di masyarakat akan terjadi banyak keragaman ya walaupun kita mampu mengintervensi nggak perlu ya kita intervensi atau mengganggu orang yang berbeda dengan kita itu yang dimaksud dengan toleransi kan gitu. Baik, nah yang berikutnya ini makna toleransi beragama. Makna apa sih yang dimaksud toleransi beragama? Toleransi beragama berarti sifat atau sikap membiarkan beragama atau menghormati hak orang lain untuk beragama. Ya dari kalangan kita kan di dunia ya di Indonesia kan beragam agama. Itu bagaimana sikap kita? Ya kita harus menghargai. Itu kan karena dalam Al-Qur'an juga Nabi dulu kan pernah ketika Nabi berdakwah kemudian ada orang Quraisy itu ya mengajak untuk ini berdamai kata mereka ya gimana kalau Anda hentikan dakwah Anda kemudian kita adakan tukar menukar agama gitu kan. Nanti saya ikut sekali-kali ikut pada Anda ikut sekali-kali ikut pada ikut ke saya kata mereka. Kemudian turunlah surat Al-Qur'an ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun dan seterusnya yang diakhiri dengan lakum dinukum waliyadin. Ya, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Artinya silahkan kamu melaksanakan agamamu dan saya melaksanakan agama saya kan gitu dan tidak perlu saling intervensi kan gitu kan. Dan kita tetap hargai kan gitu mereka. Karena memang dalam agama itu memang tidak ada paksaan kan itulah ikhlas. Kemudian dalam pandangan Yalin Han ini ya secara historis istilah toleransi beragama pada awalnya memang muncul karena tidak mampuan untuk mempertahankan pandangan yang sama tentang agama yang kemudian berkembang menjadi kebebasan untuk beragama. Ya memang dalam Al-Quran sendiri kan gitu tidak ada paksaan dalam beragama silahkan kan gitu. Karena kita harus saling menghargai. Dengan saling menghargai kita akan hidup rukun akhirnya kan gitu. Nah kemudian lebih jauh nih saat ini toleransi beragama dalam pandangan William C. Dia bukan sebatas pada kebebasan untuk beragama atau menghormati hak orang lain gitu kan untuk beragama, tetapi lebih jauh ada upaya untuk memahami perbedaan tersebut. Apa ini berbeda kan gitu ya kita pahami kan gitu sehingga akhirnya saling menghargai kan gitu. Nah lebih jauh memang bahwa toleransi seperti itu bukan hanya kita menghormati atau memberikan kebebasan pada orang lain untuk memang beragama, tapi lebih jauh bagaimana untuk memahami perbedaan-perbedaan itu sehingga akhirnya ya saling menghargai kan gitu. Nah ini saya kira saudara-saudara sekarang yang berkaitan dengan masalah toleransi agama atau toleransi antar umat beragama. Nah yang kedua adalah makna persatuan. Apa sih persatuan itu? Nah ini yang diminta ya. Persatuan adalah salah satu ajaran penting dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran memang dalam Quran
surat Ali Imran ayat 103 Allah menjelaskan wa'tasimu bihablillahi jami'an. Wala tafarraqu, dan berpegang teguhlah kamu sekalian pada agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Ya ini perintah dari Allah agar supaya umat Islam itu bersatu. Tidak perlu kita melihat dari golongan apa gitu ya. Nggak perlu. Ya, untuk membangun sebuah kekuatan umat Islam itu harusnya ada di barat, yang ada di timur, yang ada di mana saja, baik datangnya itu dari kelompok apa saja, apakah dari Muhammadiyah, NU, Persis, harusnya memang bersatu karena memang dari perintah Allah kan seperti itu. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai gitu kan. Jadi bercerai-berai, berfirqah-firqah itu memang dilarang oleh Allah. Nah itu diantaranya ayat Al-Quran menjelaskan seperti itu dasar-dasarnya ya. Silakan dibaca lebih lengkap lagi. Kemudian, nah selain itu juga Allah itu menegaskan tentang persatuan umat ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 64. Yaitu menekankan untuk bersatu dengan para pengikut agama-agama lain berdasarkan kalimat tauhid. Di sini ada ayat firman Allah ya. Katakanlah hai ahli kitab, marilah berpegang kepada suatu kalimat. Tidak ada perselisihan antara kami dan kamu bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita sekutukan dia dengan sesuatu yang tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Memang Allah itu menganjurkan bahwa Allah menekankan agar semua umat manusia ini bersatulah, berpegang teguh kepada agama Allah. Dan memang fungsi Rasul diutus itu, misi utamanya itu mengajarkan supaya manusia itu menyembah Allah dan bersatu, berpegang teguh kepada kalimat tauhid. Tetapi kan ada yang mau, ada yang tidak. Nah, kemudian bagi mereka yang tidak mau itu, tetap kita harus hargai. Karena memang dalam agama tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan. Nah, kamu mana? Tidak ada paksaan. Bawalah ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Oleh karena itu, ya kalau mereka tidak mau bersatu untuk berpegang teguh kepada kalimat tauhid, ya tetap kita hargai, lakum dinukum waliyadin. Tapi yang jelas Allah memerintahkan gitu kan, dalam beragama hendaknya kita itu berpegang teguh pada tauhid, agama tauhid, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa dan tidak bercerai-berai. Juga sama umat Islam itu memang diperintahkan juga ya untuk bersatu karena bagaimanapun innamal mu'minuna itu ikhwatun. Dan sama mukmin itu adalah saudara, dan yang memang kita harus menjunjung tinggi kan gitu. Nah bagaimana kita memang membangun toleransi antar umat beragama? Ya ada antar umat beragama ini. Maksudnya bagaimanakah kita mewujudkan sikap toleransi antar umat beragama, maksudnya sesama umat beragama Muslim kan gitu ya dalam kehidupan ini, sehingga betul-betul akhirnya cita sebuah kesatuan yang kokoh. Ini penting kita tanamkan. Yang pertama, nah ini ya, memang kita harus saling menghargai tentang perbedaan pendapat dalam beragama. Ya, atau yang disebut dengan tasamuh. Tasamuh itu memang ya toleransi. Kita akui. Dan Rasulullah sendiri memang sudah menjelaskan dalam hadisnya bahwa umat itu akan terpecah menjadi 73 golongan. Tapi yang ngeri itu apa kata Rasulullah, semuanya akan masuk neraka kecuali yang satu. Sama yang saya tutup al-jamaah kan. Sehingga orang-orang berbeda-beda mengartikan al-jamaah itu, ada yang mengartikan sunnah wal jamaah gitu ya. Sehingga kenapa ada orang sangat membenci Syiah karena dianggapnya itu bukan ahlus sunnah wal jamaah kan gitu kan. Nah gitu. Sehingga akhirnya disalahkan. Ya menurut saya selama kan kalau kita lihat ya rukun Islam itu kan ada 5, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Orang saya itu syahadat nggak syahadat, sholat nggak sholat, zakat nggak zakat, puasa nggak puasa, haji nggak haji kan gitu kan. Orang Sunni juga sama kan, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Tapi memang ada perbedaan-perbedaan gitu ya. Ada perbedaan-perbedaan misalkan di dalam masalah sholat gitu kan. Ya memang kalau di Syiah itu memang sholatnya hanya 3 waktu. Apa berbeda? Karena mereka berpedoman kepada apa yang ada dalam Al-Quran. Ini yang harus kita pahami ya, supaya kita paham.
akhirnya membid'ahkan atau mengkafirkan orang-orang Syiah. Saya sebagai seorang akademisi, ya saya menjelaskan secara proporsional gitu ya, supaya kita memang saling toleransi, saling menghargai. Ya kenapa sholatnya mereka tidak 3 waktu? Karena memang dalam Al-Quran yang diperintah oleh Allah sholat itu ada sholat siang, sholat malam, sholat subuh, sholat fajar. Nah, terus dari mana itu dasarnya kita sholat 5 waktu? Memang dari hadis. Dari hadisnya itu yang oleh Syiah itu tidak diterima karena Syiah itu kan hanya menerima hadis yang datangnya dari Ahlul Bait. Kebetulan hadis-hadis tentang sholat 5 waktu itu datangnya bukan dari Ahlul Bait, oleh mereka tidak diterima. Ya, dianggapnya dhaif sehingga mereka hanya berpedoman kepada apa yang ada dalam Al-Qur'an yang menurut mereka itu memang ya mutawatir kan gitu. Memang dalam Al-Qur'an hanya 3 waktu. Kalau orang Sunni berpedoman kepada hadis yang memang yang disampaikan ya, dan itu dikategorikannya sahih kan hadis itu, kalau tidak salah ada yang datang dari Umar kan gitu kan. Juga nah itu tentang masalah sholat 5 waktu itu perbedaannya. Karena memang di Syiah itu tidak mengakui hadis-hadis yang datangnya selain dari Ahlul Bait. Ya, mereka tidak mengakui yang namanya kutubus sitah, hadis Bukhari Muslim, hadis riwayat Tirmidzi, juga hadis Sunan Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah gitu ya. Nah itu datangnya bukan dari Ahlul Bait. Kalau Ahlul Bait itu hadis-hadis yang datangnya dari Imam Ali, dari Fatimah dan keturunan-keturunannya itu. Nah ini yang harus kita pahami sehingga kita tidak saling mengkafirkan. Kadang orang kan wah Syiah itu apanya sesat karena ini katanya ada dia itu tidak mengakui Nabi Muhammad, itu harusnya katanya Nabi yang jadi Nabi itu Ali, tidak begitu kan gitu sebetulnya. Bukan di sana letak perbedaannya. Dari Syiah itu memang ada kelompok-kelompok lagi, ada 13 kelompok. Mungkin diantaranya mungkin ada gitu ya, seperti Syiah Gulat. Syiah Gulat itu memang agak ekstrim kan gitu kan, agak ekstrim itu. Katanya gitu ya, bahwa itu harusnya katanya Allah itu menurunkan kenabian itu kepada Imam Ali katanya itu. Ya, itu Syiah Gulat kan ya, yang memang menyimpang kan. Tapi yang ya asar Syiah Imamiyah tidak bersifat tidak seperti itu. Nah, kalau kita lihat Sunni juga kan macam-macam. Apakah ada orang Sunni yang suka berbuat kemusyrikan kan ada. Bahkan ada yang datang ke kuburan minta berkah ke kuburan, itu ada gitu. Nah, tapi kan kita tidak bukan melihat hal seperti itu. Sehingga itu yang tidak perlu didiskreditkan kan gitu ya. Yang kita lihat secara umum bahwa apakah Syiah itu Islam, menurut saya tetap Islam karena memang mereka syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, dan hajinya juga ke Mekah, kita tidak ke Cirebon, tidak kan gitu kan. Nah sehingga di sini kan rukun Islam itu selama mereka memenuhi rukun Islam gitu ya, itu tetap Islam dan kita harus saling menghargai kan gitu. Nah ini saya kira yang harus kita bangun. Terus sama Sunni juga kan banyak kelompok-kelompoknya, banyak kan di dalam Sunni juga. Ya, yang saya jelaskan tadi kan ada Tarbiyah, ada Muhammadiyah, ada NU, juga ada banyak sekali FPI sekalian berkembang. Nah, itu kan berbeda dalam hal masalah ubudiyah. Itu hanya sebagai perbedaan furu'iyah saja, tidak hal yang pokok kan. Siapa Tuhannya ya Allah kan itu. Siapa nabinya ya Nabi Muhammad. Salatnya menghadap kemana ya? Ke Ka'bah sama kan gitu kan. Itu selama itu sama, yang pokok menurut saya tidak perlu gitu kan saling menyesatkan kan gitu kan gitu. Dan kita tetap harus toleran kan. Ini saya kira yang harus kita bangun dalam kehidupan ini sehingga akhirnya akan tercipta sebuah hubungan yang harmonis, suatu kesatuan yang kokoh kan gitu. Nah yang kedua ya tadi itu tidak saling menyalahkan, memidahkan dan menyesatkan gitu ya. Karena yang berhak ya dan punya otoritas mengatakan sesat ya, dan lain-lainnya tanya Allah dan Rasulnya kan gitu kan, itu yang punya otoritas ya. Jangan-jangan orang yang menyesatkan orang lain itu dia sendiri sesat kan gitu. Maka oleh karena itu ya di sinilah saya kira kita tetap harus saling menghargai walaupun itu memang berbeda. Yang sering saya dengar itu kan itu Syiah Sunni saling ya konfrontasi, bahkan tidak jarang berperang itu kan, saling membunuh. Apakah perlu? Bukan, menurut saya tidak perlu. Padahal kan dalam hadis dikatakan bahwa apabila dua orang Muslim gitu kan
bertemu dengan pedangnya saling membunuh, maka yang membunuh dan yang dibunuh itu masuk neraka, kata Rasulullah. Itu ada hadisnya, gitu kan? Ada. Kan muslim dengan muslim tidak boleh, karena bagaimanapun ya itu adalah saudara kita juga kan gitu. Baik. Terus kalau begitu apa sih yang menjadikan hal yang pokok dalam Islam itu? Dalam Islam itu kan gini ya. Pertama ya keimanan. Yang dilihat oleh Allah itu bukan golongannya, bukan kelompoknya. Allah tidak melihat itu dari firqah mana kan gitu ya. Tapi yang dilihat oleh itu adalah iman tidak. Sehingga dalam Al-Qur'an innalladzina amanu wa amilus sholihat lahum jannah. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh bagi mereka itu kan surga. Jadi Allah tidak melihat dari kelompok Persis, Muhammadiyah, NU, Wahabi dan lain sebagainya, tidak dilihat. Tapi yang dilihat itu keimanannya. Beriman tidak orang itu kan gitu. Kan beramal soleh tidak kan gitu. Nah gitu. Kemudian di sini yang ketiga untuk toleransi interumat beragama, artinya sesama umat beragama, sesama umat Islam gitu ya, yang harus kita bangun itu adalah membangun hubungan persaudaraan sama umat Islam walaupun beda pendapat, karena bagaimanapun Allah berfirman dalam Al-Qur'an innamal mu'minuna ikhwatun kan gitu kan. Orang mukmin sesama orang mukmin itu adalah saudara. Faslihu baina akhwaikum. Maka damaikanlah di antara saudaramu kan gitu kan. Artinya memang tidak boleh saling gontok-gontokan. Tidak boleh saling membid'ahkan, karena memang Allah juga menjelaskan wa atasimu bihablillahi jami'an tadi kan. Orang teguhlah kamu kepada agama Allah gitu kan, dan jangan bercerai-berai. Jadi kalaupun memang terjadi perbedaan pendapat, bagaimanakah kita tetap harus menumbuhkan sikap itu ya untuk membangun rasa persaudaraan. Karena persaudaraan itu kan ada macam-macam, ada saudara seagama gitu kan. Ada saudara sebangsa setanah air, ada saudara juga keturunan. Kalau kita melihat turunan kita ini dari Adam dan Hawa, artinya kan saudara juga. Ada juga saudara bangsa dan tanah air gitu kan. Nah ini saudaranya harus kita bangun. Juga ada saudara seagama, seiman gitu kan, seagama, sesama umat Islam. Kita ini saudara kan gitu kan. Saudara yang kita harus membangun hubungan persaudaraan itu. Walaupun memang berbeda firqah, berbeda organisasi kan gitu. Ya saya itu di kantor kan di MKDU ya. Itu kan dosen-dosen agama itu banyak, kurang lebih ada 30 orang. Ada yang latar belakangnya Persia, ada yang latar belakangnya Muhammadiyah gitu kan. Ada juga yang latar belakangnya NU, ada yang jadi pimpinan Muhammadiyah, ada yang jadi pimpinan NU gitu kan. Ya. Itu tapi tetap saja berjalan dengan baik, tidak pernah kita bertengkar di kantor, tidak gitu kan, karena kita saling menghargai kan gitu. Ini harus kita bangun di masjid juga. Di sini ya, di masjid dekat rumah saya ada yang suka kunut, ada yang tidak gitu ya. Kalau pas ketika yang imamnya itu baca doa kunut, yang tidak biasa kunut ya dia diam saja dulu kan gitu kan, mendengarkan, kemudian begitu imam sujud. Bagaimana kalau yang imamnya tidak baca doa kunut? Ya kita ikut saja, tidak boleh imam sujud kita baca doa kunut sendirian gitu kan. Ya kan yang namanya makmum ya harus ikut pada imam. Nah, ini yang harus kita bangun kan gitu kan. Sehingga betul-betul rasa persaudaraan sesama umat Islam itu akan nampak di kita dan sehingga akhirnya memiliki kekuatan. Nah, kemudian saudara-saudara sekalian, kita harus saling memaafkan apabila terjadi perselisihan. Itu yang harus kita bangun ya sesama umat Islam itu. Wajarlah kalau kita berselisih. Tapi bagaimanakah kita saling memaafkan? Dan itulah ciri orang yang bertakwa dalam Al-Quran itu ialah wal'afina 'anin nas. Yang sekarang ini kan heboh, misalkan ya, Presiden Perancis menghina orang Islam, kemudian timbullah semacam gerakan-gerakan. Ya, sebetulnya kita dalam hal ini kita harus bersabar ya, menahan emosi gitu kan. Apakah kita perlu sampai misalkan merusak dan lain sebagainya? Menurut saya nggak perlu kan. Rasulullah sendiri ketika berdakwah itu ya pernah dilempari, pernah disebut orang gila lah, pernah disebut ya macam-macam ahli sihir lah. Tapi Rasulullah memaafkan kan itu. Itu harusnya seperti oleh kita. Karena itu ini juga sama umat Islam itu apabila terjadi perselisihan, nah kita untuk saling memaafkan. Bahkan dalam hadis kan dikatakan tidak halal bagi seorang muslim itu untuk berpisah dari saudaranya lebih dari 3 hari kan gitu kan. Ayahilul muslimin ayah juru fauqa salasati ayyam.
halal bagi seorang muslim itu untuk berpisah atau hijrah lebih dari 3 hari kan gitu kan. Jadi kalau terjadi perselisihan, segeralah kita saling memaafkan. Nah, kemudian yang berikutnya, toleransi interumat beragama ini adanya memang tolong menolong dalam kebaikan. Itu memang dalam Al-Qur'an sendiri dijelaskan bahwa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Itu yang harus kita bangun. Nah, inilah kalau toleransi interumat beragama dibangun seperti ini, insya Allah akan terjadi suatu kesatuan, hidup rukun dan damai kan gitu kan. Itu kan indah sebetulnya. Nah, kemudian yang berikutnya ditoleransi antar umat beragama. Dan yang terakhir nanti akan saya jelaskan menjunjung tinggi persatuan umat ya. Nah, ini saya berapa menit lagi ini, tolong kepada host ini berapa menit lagi saya? Sampai jam berapa ini supaya nanti tidak kehabisan waktu untuk tanya jawab? Sampai jam 10.50, Pak. 10? menit lagi. Jam 9.50. Maksudnya Ya, itu. Ya, Oh ya, berarti sebentar lagi ya kalau begitu. Saya minta waktu lah. Maksimal 10 menit lagi ya. Nah, toleransi antar umat beragama. Bagaimana kita membangun toleransi antar umat beragama? Ya karena bagaimanapun ya di dunia ini beragam agama kan. Nah, di Indonesia saja kan ada 6 agama yang diakui kan itu kan. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menghargai perbedaan beragama. Karena memang dalam Islam itu tidak ada paksaan dalam beragama. La ikroha fiddin itu kan, tidak ada paksaan dan lakum dinukum waliyah, silahkan mereka berjalan masing-masing. Di kita misalkan ada gereja, apakah kita perlu menghancurkan gereja? Nggak perlu. Kan gitu. Itu yang dicontoh oleh Rasul di Madinah itu memang bermacam-macam agama. Ada Yahudi, ada Nasrani. Ya Rasulullah biarkan bebas, diberikan kebebasan untuk beragama sesuai kepercayaannya masing-masing. Nanti yang menilai kan Allah kan gitu kan. Yang berhak menentukan dia masuk surga masuk neraka kan Allah, bukan kita kan gitu. Ini saya kira yang harus ini. Ya, Akbar ya harus begitu, kita tidak boleh keras gitu kan. Kemudian adanya toleransi dalam masalah sosial ya. Saya kira itu kan lakum dinukum waliyah itu sama muslim itu. Artinya dalam hal akidah dan ibadah kita harus keras, asyidda wal kufar dalam akidah dan ibadah. Tapi masalah sosial kita harus toleran. Boleh kita belanja ke toko Cina, boleh kan gitu. Siapa yang melarang kan gitu kan? Kalau nggak boleh, kita harus sadar bahwa baju yang kita pakai ini yang punya pabriknya tuh orang Cina. Itu kan di Dayakolot itu kan ya di Banjaran itu kan banyak sekali pabrik-pabrik tekstil yang punyanya orang Cina. Kalau kita tidak boleh memakai produk Cina, produk orang non Muslim, apa yang harus kita pakai? Selama ini mana yang dibuat oleh orang Muslim kan jarang kan gitu kan? Jadi kita jangan membuat blunder diri sendiri kan gitu. Dalam hal ini toleransi sosial itu harus dibangun kan gitu kan. Nggak apa-apa dalam hubungan muamalah gitu kan, nggak apa-apa itu kan. Kemudian ya juga tidak dilarang untuk berbuat baik dan berbuat adil dengan orang non-muslim. Dalam Al-Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8, kami tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang non-muslim sehingga mereka mengusir kamu dari sebuah negeri dan memerangi kamu dalam urusan agama. Kalau mereka tidak memerangi, ya tidak boleh diperangi. Itu memang dalam Al-Quran dijelaskan seperti itu. Kecuali kalau mereka memerangi, baru kita angkat senjata kan gitu. Nah kemudian ya memang harus keras pendirian dalam akidah dan ibadah gitu kan. Memang asyidda wa alal kufar dalam surat Al-Quran surat Al-Fatah ayat 28. Maksudnya keras terhadap orang kafir, keras pendirian dalam akidah dan ibadah, tidak boleh ada tukar menukar agama, tidak boleh ada toleransi agama. Yang ada itu ada toleransi antar umat beragama. Bagaimana kita membangun sebuah kebersamaan sehingga hidup rukun dan damai. Nah, kemudian ini yang ingin saya jelaskan yang terakhir ya, bagaimana kita menjunjung tinggi persatuan umat Islam itu. Ya, sesama umat Islam supaya tercipta kekuatan yang kokoh kan gitu. Pertama memang ya ini agar tercipta kehidupan masyarakat yang harmonis, yang kokoh gitu kan, yang kuat, maka pertama harus menjalin hubungan persaudaraan. Karena bagaimanapun inamal mu'minuna ikhwatun kan itu kan. Harus dibangun itu kan. Ya, bagaimana cara membangunnya ini harus butuh waktu yang panjang kan gitu kan. Ya. Kemudian yang kedua, ini harus adanya persatuan dan kesatuan bagaikan sebuah bangunan. Kata Nabi dalam hadisnya kan begini. Maka dalam Al-Qur'an ya kita diperintah untuk berperang di jalan Allah, terutama memerangi nafsu ya. Itu harus sofang ka'annahum bunyanun marsus. Bersaf-saf maksudnya berada dalam sebuah barisan seperti sebuah bangunan yang kokoh gitu kan. Harusnya seperti itu sehingga tidak mudah dirobohkan kan gitu kan.
Begitu juga dalam hadis kata Nabi, al-muslim lil muslim kalbunyan. Yasyuddu ba'duhu ba'du, muslim dengan muslim yang lainnya harusnya itu seperti sebuah bangunan. Yang satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Apa misalkan ya sebuah bangunan itu kokoh, karena adanya unsur yang satu dengan unsur yang lain saling menguatkan, antara pasir dan bata, pasir dengan semen, kemudian juga antara bata dengan kayu gitu kan, saling menopang, akhirnya jadilah sebuah bangunan yang kokoh. Contoh Al-Furqan. Anda Akbar ini semester berapa? Sudah tahu Al-Furqan? Bukan semester 1 kan, bukan ya? Oh, jadi sudah tahu Ufi kan. Kenapa Al-Furqan itu kokoh? Karena memang adanya yang satu dengan yang lainnya saling menguatkan kan, satu unsur dengan unsur yang lain. Begitu juga dalam Islam kan gitu. Kalau bercerai-berai ya nanti akan mudah dihancurkan oleh orang-orang non muslim kan gitu kan. Ya, kalau kita kokoh ya insya Allah kan gitu. Ya harus seperti bangunan. Tadi yang kedua kita memang harus majahkan ya, bukan hanya seperti sebuah bangunan. Dalam hadis itu dikatakan harus seperti sebuah tubuh yang satu. Kata Nabi ya bahwa muslim dan muslim itu kal jasadil wahid, muslim yang satu dengan muslim yang lainnya harus seperti sebuah tubuh. Di mana apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, seluruh tubuh itu merasakan demam, bisa tidur kan gitu kan. Anda pernah merasakan sakit gigi kan, pernah ya? Kalau gigi sakit, yang pening itu kepala, yang tidak bisa tidur itu mata, yang tergerak untuk datang ke dokter ya hati gitu ya, yang pergi adalah kaki kan gitu. Nah itu oleh karena itu kita juga harus seperti jasad. Kalau ada orang lain yang sakit ya kita harus tengok, kalau ada orang lain yang memang kena musibah ya kita harus bantu kan gitu. Itulah yang diperintahkan oleh Rasulullah, membangun sebuah kesatuan antar umat Islam itu ya, inter umat Islam gitu ya, sama umat Islam harus seperti itu. Sehingga ada hadis kan bahwa hakul muslim ala muslim itu ada 5. Apabila ada orang yang mati, nah kita memang aziah gitu kan mengurusnya. Apabila ada orang yang sakit, kita layat. Apabila ada orang yang minta bantuan, kita bantu. Apabila ada orang yang memang minta nasihati, kita nasihati kan gitu kan. Itu dalam hadis itu dijelaskan, sehingga dengan demikian tercipta sebuah bangunan yang kokoh. Kemudian ya harus saling cinta mencintai kan gitu kan. Ya ruhama ubainahum dalam Al-Qur'an surat Al-Fatah itu 28 itu kan. Selain memang kita itu diperintah oleh Rasulullah pendirian dalam akidah dan ibadah terhadap orang kafir itu, tapi kita harus membangun ruhama ubainahum, sifat kasih sayang sesama muslim kan gitu kan. Itu harus dibangun dengan artinya saling mencintai, saling ya tolong menolong gitu kan, yang berikutnya itu. Memang dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah dijelaskan seperti itu kan, harus saling menolong. Bahkan dalam hadis itu dijelaskan bahwa Allah akan menolong seorang selama dia menolong hamba saudaranya. Wallahu fi ma'unil abdi ma'akal abdu ya'uni akhi. Apabila kita menolong orang lain, saudara kita, Allah akan menolong kita kan gitu. Ya kemudian adanya al-ma'ruf nahi mungkar gitu. Dalam hal ini bersama umat Islam agar supaya kita terjadi kesatuan dan persatuan memang harus saling mengingatkan. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabri, dan juga secara tegas dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 110 itu dijelaskan kita memang diperintah untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, apabila semua ini dilaksanakan oleh kita, insya Allah akan terjalin sebuah kesatuan dan persatuan, gitu kan? Yang bermula dari saling harga menghargai dulu kan, gitu kan? Nah, kemudian bagaimana kita membangun yang 5 ini kan, harus menjalin hubungan persaudaraan, adanya menjalin juga kesatuan dan persatuan, juga harus saling mencintai, harus tolong menolong, gitu kan? Juga adanya amar ma'ruf nahi mungkar. Ini saya kira yang dapat saya sampaikan karena waktunya sudah habis ini. Ya, jam 10 kurang 7 menit. Oleh karena itu, ya dari saya itu saja dulu. Sekian. Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, ya dipersilahkan. Nah, saya kembalikan kepada moderator. Silahkan. Bapak sudah menyampaikan materi terkait persatuan gitu ya, toleransi dan persatuan umat. Selanjutnya, mungkin teman-teman bisa mengisi link presensi out ya yang nanti akan dibagikan oleh panitia, sudah bisa mengisi. Lalu selanjutnya kita akan melakukan seksi diskusi. Teman-teman yang mungkin ada pertanyaan atau yang ingin didiskusikan bisa untuk on mic atau menggunakan fitur chat jika tidak memungkinkan untuk on mic seperti itu ya. Mangga teman-teman silakan untuk
mengajukan pertanyaan. Kita sampai jam 10 ya. Jadi masih ada waktu ini 7 menit, silakan. Ya silakan, siapa yang mau bertanya? Apa namanya dan dari jurusan apa? Saya Pak. Mangga Muhammad, silakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, perkenalkan saya Muhammad Miftahul Razak dari jurusan Pendidikan Bahasa Jerman. Ingin menanyakan terkait masalah perbedaan antar umat, intraumat. Pak terangkan tadi bahwa persatuan umat dan keutuhan umat itu harus dijaga dengan cara tidak menyalahi apa yang diyakini oleh setiap tidak menyalahkan, bukan tidak menyalah ya, tidak menyalahkan. Tidak menyalahkan firqah-firqah yang ada. Nah, bagaimana cara kita kalau kita tetap masih menghadapi orang-orang yang tidak bisa mendapat atau firqah yang lain itu, Pak? Bagaimana kita cara kita untuk menyikapi orang tersebut? Ya, pertama saya kira berikan pemahaman dulu pada mereka ya, bahwa kita ini sama Muslim, tercipta untuk membangun keutuhan Muslim. Ya, kita harus saling menghargai perbedaan pendapat itu, harus jelaskan seperti itu kan gitu ya. Sehingga ya kalau mereka tidak mau ya harus ditinggalkan, saya kira kan gitu ya. So, kalau akhirnya diperdebatkan terus gitu kan, mereka tidak mau menerima pendapat kita, akan terjadi tadi apa? Dan justru Islam itu, Allah itu mengharapkan wala tafarruqu, jangan sampai di antara kita itu terpecah belah kan gitu kan. Ya, udah aja kita katakan kalau kamu memang tidak mau menghargai pendapat saya karena memang prinsip saya seperti ini gitu kan, dan sejak kecil saya diajari oleh orang tua seperti ini, oleh guru agama juga dijelaskan seperti ini, sehingga dalam pandangan saya misalkan bahwa menyentuh Al-Quran itu misalkan gitu ya, kalau tidak punya wudhu memang tidak boleh misalkan gitu ya. Ini kan prinsip saya kan gitu misalkan gitu ya. Kalau Anda tidak setuju ya nggak apa-apa, silahkan kan gitu ya. Anda tidak perlu memaksa saya, jawab saja seperti itu kan. Itu salah satu contoh saja kan gitu. Kemudian juga hal-hal yang lain saya kira sama. Berikan penjelasan gitu kan kepada mereka bahwa memang kalangan umat Islam itu memang banyak perbedaan. Apa yang menyebabkan perbedaan sesungguhnya itu kan karena adanya perbedaan memahami ayat-ayat Al-Quran, khususnya yang dalalahnya itu masih bersifat dzoni. Yang petunjuk yang kita peroleh dari Al-Quran itu kan ada yang masih samar-samar, karena Al-Quran itu kan ada yang muhkamat, ada yang mutasyabihat. Dengan ayat-ayatnya apa timbul madhab itu kan gitu. Ya, yang penting ya kita mana yang harus kita laksanakan, yang kita yakini dan kita tahu dasarnya, itulah yang kita laksanakan. Yang tidak boleh itu taklid itu ikut-ikutan, tidak tahu dasar. Silakan Anda mempertahankan keyakinan Anda gitu kan. Nah, sesuai dengan keyakinan Anda, yang penting Anda itu tahu dasarnya. Dasarnya merasakan itu dasarnya ini kan gitu. Kalau ada orang yang tidak setuju, ya jawab saja Anda silakan tidak setuju, tapi ini prinsip saya kan gitu kan. Dan Anda tidak perlu intervensi atau memaksa saya untuk sama dalam berpendapat kan gitu. Nah, ini saya kira yang harus kita bangun kan gitu. Anda akan merasakan nanti kalau Anda sudah ke Bandung. Anda dari mana ini Muhammad ini? Sudah ke Bandung di kalangan mahasiswa di kelas itu kan nanti dalam kuliah agama itu kan akan kelihatan perbedaan-perbedaan itu. Namun disinilah kita harus membangun persaudaraan itu kan gitu. Saya kira gitu ya. Kemudian silakan, masih ada waktu kita ini. Silakan. Ya, yang lainnya silakan. Ada pertanyaan? Mangga. Nama saya Umar Rizky Alfasya, animenya 2007 311 dari sastra Inggris. Ingin bertanya, kalau berbicara tentang toleransi antar umat beragama, kini kita telah melihat banyaknya kejadian seperti disiksanya secara tidak wajar tanpa rasa kemanusiaan di Rohingya dan semacamnya. Nah, yang jadi pertanyaan di sini, apakah toleransi sekarang sudah memandang derajat dan kasta, terutama bagi kaum-kaum yang rendah, dan
itu menyebabkan adanya ketidaksinambungan toleransi antar umat beragama. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap kasus ini kalau kita kaitkan dengan toleransi Ya, saya kira antar umat gini ya. beragama? Ya memang setiap agama itu punya prinsip masing-masing. Ya kalau mungkin di agama Buddha tidak ada toleransi gitu ya, apa namanya, atau agama Hindu tidak ada toleransi yang ditanamkan seperti dalam umat Islam. Sehingga kita bisa lihat memang fakta sejarah ya. Kalau mayoritas masyarakat itu di sebuah negara itu Muslim itu aman. Karena memang Islam mengajarkan toleransi kan gitu kan. Tetapi kalau mayoritas di sebuah negara itu non-Muslim, orang Muslim itu pasti tertindas di Rohingya, misalkan di Uighur Cina, gitu ya, di Filipina. Karena mungkin ya di kalangan mereka ya tidak ada ajaran yang harus menghargai orang-orang yang berbeda agama, dan itu juga memang sudah digambarkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Walan tartu angkal yahudu walan nasoro hatta tatabi'a millatahum. Memang itu ya kita harus pahami juga, orang Yahudi dan orang Nasrani itu tidak akan rela kepada kita sehingga kita ikut pada agama mereka gitu ya. Sehingga harus kita waspadai ini. Kalau dalam Islam kan tidak begitu. Kita diperintah untuk saling menghargai dan menghormati orang yang berbeda agama selama mereka tidak mengusir kita dan juga memerangi kita dalam urusan agama kan tuh ya. Sehingga ya apa namanya? Kalau di Indonesia kan orang-orang non-muslim hidup mereka bagaikan surga kan itu kan, tidak pernah kita ganggu kan, itu tidak pernah kita perangi mereka itu karena memang Islam melarang. Ya, Rasulullah melarang gitu kan untuk memerangi mereka kalau mereka tidak memerangi kita. Bagaimanakah ketika Rasulullah di Madinah itu kan hidup rukun dan damai dengan orang-orang Quraisy yang berbeda agama dengan orang Yahudi dan orang Nasrani, karena Rasulullah memberikan kebebasan. Kemudian hukum waliyadin kan gitu. Nah ini saya kira ya mungkin di sini penyebabnya kenapa di Rohingya itu atau juga di Uighur atau juga di Filipina orang Islam itu ditindas, karena memang mungkin di dalam pandangan agama mereka ya toleransi itu tidak ditanamkan mungkin kan gitu, saya tidak tahu kan gitu ya. Tapi yang jelas ya ini kita sebagai umat Islam itu toleransi harus dibangun baik inter maupun antar umat beragama kan gitu kan. Gitu. Memang Islam dilarang untuk memerangi mereka. Atau juga misalkan di Indonesia ada orang Cina, udah saja usir tidak boleh kan gitu, kan mereka juga punya hak hidup, semua itu juga makhluk Allah kan gitu kan. Kalau masalah perbedaan keyakinan dan agama, biar Allah nanti kan yang memberikan balasan kepada mereka kan gitu. Saya kira intinya gitu, bahwa kembali lagi Islam itu memang harus menghargai perbedaan pendapat gitu kan, perbedaan agama, karena memang la ikraha fid-din, tidak ada paksaan dalam beragama. Hukum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku, itu harus ditanamkan kan gitu. Jadi saya kira begitu ya. Jadi memang ada perbedaan prinsip di antara agama-agama yang ada di luar Islam dengan agama yang ada pada Islam. Islam memang ditanamkan harus saling menghargai seperti itu. Saya kira begitu ya. Karena waktunya sudah habis ya, sebetulnya saya ingin melanjutkan, tapi kan ini sih kan panitia ada keterbatasan waktu dan juga kan ada materi-materi yang lain. Mungkin dari saya Akbar itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk buat kita semua, terutama untuk membangun sebuah kesatuan dan persatuan dalam hidup beragama dan bernegara gitu kan. Sehingga kalau ini ditanamkan, ya insya Allah kan gitu kan tercipta kedamaian, keharmonisan, dan itu yang dituntut kan gitu. Nah, itu saja mungkin mari kita akhiri pertemuan kita dengan bersama-sama bacakan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada moderator. Disilahkan Akbar. Terima kasih Bapak yang sudah menyampaikan materi dan bisa memimpin diskusi kali ini dengan sangat baik ya, materinya gitu sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, bahwa memang kita harus toleransi dalam umat beragama baik antar agama begitu. Mohon maaf juga kepada teman-teman yang belum sempat didiskusikan dari pertanyaannya. Sudah ada tadi sebenarnya dari beberapa orang yang via chat seperti itu. Mohon maaf sebelumnya. Mungkin
untuk sesi diskusi kali ini akan saya simpulkan sedikit dari pemaparan Bapak Dr. Fahrudin MAG. Pertama, sikap toleransi itu membiarkan atau mendiamkan suatu kondisi dari seseorang untuk menerima dengan senang hati terhadap perasaan, kebiasaan, atau keyakinan yang berbeda dengan dirinya. Juga secara istilah, toleransi merupakan suatu ciri kedewasaan, juga perpaduan antara pengetahuan, perilaku, dan sikap, dan secara sengaja tidak intervensi atau tidak mengganggu yang tadi sudah disebutkan ya, yang berbeda seperti itu. Sudah juga tadi disebutkan dalam Quran Surat Al-Imran ayat 103, yang artinya berpegang teguhlah kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Jadi kita semua jangan mudah untuk saling mengkafirkan, membid'ahkan, menyesatkan, karena mungkin mereka punya dasar juga yang kuat seperti itu, yang mungkin kita belum paham terhadap dasar itu. Lalu juga tadi mengaitkan terhadap bangunan ya, mungkin Bapak Furqon seperti itu, karena saya juga jurusan pendidikan teknik bangunan, mungkin sedikit bisa membahas itu juga, karena memang persatuan umat ini harus bisa kokoh seperti itu. Kalau misalkan kita asumsikan dengan bangunan gitu, dengan bangunan yang kokoh itu, dengan fondasi yang bagus, dengan struktur yang kokoh, itu bukan hanya kuat dan tidak hancur, tapi juga ketika ada ancaman seperti misalnya gempa, itu tetap berdiri kokoh. Jadi kita jika bersatu, jika kokoh dalam persatuan umat, maka bukan hanya baik hubungan antar umatnya saja, tapi ketika ada cobaan, ketika ada yang menyerang umat kita gitu, kita bisa kokoh, bisa menghadapi cobaan itu. Dan ingat, kita semua bersaudara dan harus saling bertoleransi. Mungkin seperti itu ya. Terima kasih kepada yang sudah bertanya juga. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dari saya pribadi selaku MC. Kekurangan hanya datang dari diri saya sendiri, dan kelebihan dan kebaikan hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita tutup acara pekanan kuliah duha kali ini yang terakhir dengan baca Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kifaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum ditutup dengan salam, teman-teman bisa mengisi link presensi yang sudah dibagikan. Sudah dibagikan ya, ada di kolom chat, silahkan diisi. Lalu teman-teman yang berminat untuk menjadi pengurus tutorial, akan ada open recruitment, dan silahkan nanti bisa di-share ya, bisa di-share, bisa dilihat di Instagram tutorial, dan nanti juga akan dibagikan di grup PJ kelas seperti itu ya. Silahkan, ayo kita berdakwah, mari kita berdakwah, saling berkontribusi di UPI ini, termasuk khususnya berkontribusi juga dengan agama seperti itu. Akan tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Kang. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.